Ada tipikal dosen yang juga lucu-lucu Mas Fikar. Jadi supaya mungkin dia tuh mendapatkan attention ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah ini Bu Tias. Gitu ada. Misal Mas Fikar di chat ya sama orang, nggak tahu nomornya siapa, dia nggak ngasih foto profil, dia nggak ngasih nama profil, atau ada nama profilnya misalnya nama-nama anime gitu ya, misalnya ya wibu berat gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, terus dia Uzumaki Arul. Tapi chatnya gini, Bu Tias, mohon maaf posisi di mana? Kesel nggak? Posisi Pak Gak ada tentang keromo-keromo Nah ya? makanya. Kita ngomongin ke arah ospek aja lah. Iya. Hei senior, itu sebenarnya apa yang kamu kasihkan ke mahasiswamu yang baru mabamu itu juga gak guna. Karena gini sih, lu asik bro. Nah, gaul bro. Asik sendiri. Kembali lagi di channel YouTube FDM Indonesia dalam acara obrolan dalam podcast persembahan FDM Indonesia. Yeay. Jadi teman-teman, kemarin aku sempat kenal dengan seseorang yang namanya itu Mbak Yas. Jadi dia itu adalah salah satu dosen. Saya sempat kenal dan sempat bertemu untuk ngobrol-ngobrol di salah satu kafe. Di salah satu kafe kita sempat nongkrong, ngobrolin tentang dunia permahasiswaan dan dunia perkonten kreatoran. Tapi karena dipikir-pikir, kenapa nggak dimasukin dalam episode podcast aja ya? Kenapa kita harus nongkrong offline? Nah, mencium bau-bau konten dan juga AdSense ya. makanya kan akhirnya yaudah kita bawa ke podcast, kita undang gimana sih industri perkuliahan dan juga perkontenan duniawi oleh dosen itu seperti apa. Nanti kita ngobrol banyak dengan Mbak Yas. Oke, kita sambut Mbak Yas. Yeay. Kafenya di sini kan ya? Iya, kafenya di sini. Jadi kemarin sempat agak dejavu kan ini? Iya, kayaknya aku mimpi ini mirip kayak gini kondisinya nih. Kondisinya mirip. Siap. Bajumu masih sih? Sayangnya nggak di-record ya. Iya, off record. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan obrolan kita ini nanti. Karena, gitu? Iya, karena nanti banyak kemarin kita nggak cukup puas buat ngobrol kurang di kafe daerah Surabaya kemarin gitu kan. Akhirnya ini Surabaya. kita sekarang lagi sekarang kita lagi di Surabaya. Oke. Karena kemarin kita nggak cukup puas buat ngobrol, akhirnya kita ketemu lagi dengan suasana media yang berbeda. Kalau kemarin kita sambil nongkrong cantik, sekarang kita di dalam ruangan yang ada kamera dan juga netizen yang budiman ini. Rame banget ya. Rame banget ini. Ada 10.000 orang ini di sini. 10.000. Siap. Hai Mas Fikar, kok kayaknya pusing gitu sih? Iya, kenapa? Pusing banget ya. Tolong ya, jangan mikir yang enggak. Ini beneran pusing karena puasa. Iya sih, jam-jam rawan nggak sih ini? Jam rawan. Jam rawan lokal ya. Aku tadi soalnya ngelihat ada palpi orange. Oh iya. Ini sih ada palpi. Ya biasa kan ada yang dapat ada kan. yang dapet. Masa cowok-cowoknya kan juga ada yang dapat biasanya. Dapat hukuman. Tapi Mbak Yas sehat, Alhamdulillah sehat. Puasa ya? Puasa dong. Tetap ya, yang kemarin kita juga kondisi puasa. Yang sekarang juga puasa. Alhamdulillah saya juga puasa ya, aman, lancar. Masih full kan? Alhamdulillah. Cuman bolong 2. Kok ketawa sih? Cuman bolong 2. Oh beneran bolong? Karena ya, apa-apa lah ya. Karena sakit. Oh ya. Karena sakit. Jangan negative thinking dulu. Enggak lah. Jangan. Aku lambung ya biasanya kan asam lambung naik atau. Iya kemarin tuh. Aku nggak tahu kalau kemarin tuh katanya dokter tuh kalau dokter kok sakit. Oh iya. Apa namanya? Lupa belum makan. Lupa makan. Nggak sahur. Enggak, ya memang harusnya kan jadwal makan siang. Kok sakit. Pusing habis itu melipir ke warteg kan. Iya. Solusinya tiba-tiba Mbak Yas itu emang seasik ini loh di balik jiwa dosennya itu ternyata humoris. Oh iya dong. Masa dosen emang kelihatannya dosen tuh gimana sih menurut Mas Fikar?
Dosen ya. Kayak dosen. gimana stereotype prototype lagi Stereotip dosen menurut aku itu enggak tahu ya, kalau ada beberapa yang memang dia itu karakter dosen yang mau mendekatkan diri kepada yang di atas. Enggak mau didekati oleh Iya. mahasiswanya. Ada juga karakter dosen itu yang menjaga image gitu ya. image-nya untuk tetap enggak lah, kamu mahasiswa, saya dosen. Yes. Anda siapa? Gitu. Oke. Kamu lulus butuh tanda tanganku. Kerang style gitu ya, kerang. Iya ada kan. memang Iya, di ya sini. ada. Mungkin tanya sama teman-teman netizen ini kali ya. Nanti kita tanya. Oke. Ada beberapa teman-teman mungkin yang nggak tahu, jadi Mbak Yas ini adalah salah satu dosen di Universitas Internasional. Oke. Semen Indonesia. Mau nggak tak sebut sebenarnya. Oh, alah, sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, nambah dikit beberapa detik dong. Salah satu Universitas Internasional Semen Indonesia kebetulan memegang mata kuliah Ngajar desain komunikasi visual, DKV. desain komunikasi visual, Yes. DKV. Apa mata kuliahnya Mbak Yas? Mata kuliahnya macam-macam sih, Mas Fikar. Satu Kalau dosen tuh bisa pegang bisa beberapa. macam-macam. Bisa kan ada semester genap, ada semester ganjil. Jadi kalau di semester ganjil udah fix apa aja, genap apa aja gitu sih mostly. Kalau aku sekarang ini kan berarti masuk semester genap ini ya. Semester genap ini aku pegang corporate identity. Jadi belajar bikin logo, mata kuliahnya. Terus pegang tipografi, ada tipografi. Loh, tapi kalau apa namanya? Penasaran kan? Karena selalu kita tuh di setiap episode pengen menghitung rezeki seseorang. Oh iya, kaget langsung shock loh. Maksudnya kalau di guru, maksudnya industri pendidikan seperti guru atau dosen itu, maaf ya, maksudnya apakah memang secara pengajaran tuh ketika memegang mata pelajaran, kalau guru, kalau dosen mata kuliah itu membedakan itu ya? Memang perhitungannya dari mata pelajaran berapa banyaknya, berapa kuantitinya. Kalau guru, nah aku nggak tahu nih kalau guru gimana. Tapi karena kalau dosen temanku beda. kayaknya lebih lebih jamnya, bukan jam mengajarnya. Oh, oke. Enggak sih. Kalau di dosen itu iya ada, kan kalau di kita kan SKS. SKS-nya? Nanti itu kan ada SKS. Tapi ini kalau di kampus aku ya, kalau di kampus aku sih kita ada gaji pokoknya tetap Mas. Oh ada ya? Ada hitungannya, itunya ada sendiri juga. SKS juga, SKS diperhitungkan juga. Oh berarti yang kumpulin SKS nggak sekedar mahasiswa bro, dosen Bro, juga. bener. Dosen juga mengumpulkan Bener. SKS. Tapi ada minimum, ada maksimumnya Mas Fikar. Jadi Oh, nggak nggak bisa bisa juga satu dosen megang 40 SKS gitu. Sama. Mati Mahasiswa sih. bisa, tapi mati. Bisa, tapi mati. Ya iyalah ngajar 40 SKS tuh berapa jam gitu kan. Iya, nggak ada. Maksimum tuh kita di 16 sampai 20 SKS. Kalau mahasiswa kan juga gitu ya, rata-rata 20, 24, maksimum 24 itu udah lelah banget nggak sih 24 itu? Sama tuh kayak waduh aku lupa, kayak berasa tua banget ya. Oh ya deh. SKS itu juga ada maksimum kan untuk Iya, pengambilan, 24, untuk 24. lulus. Bukan untuk Oh, kayak ngomongin sampai lulus 144. kalau untuk setiap per semesternya 24 itu udah pun paling maksimum. Oh, maksimum. Itu juga ada aturannya. Kalau dia IP-nya bagus baru dikasih 24. Oh iya. Kalau dia IP-nya nasakom, nasib 1 koma, ya mohon maaf. Paling bisa 16, 20. Aku dengerin gitu. kayak gini aku kayak berasa nggak pernah kuliah. Iya ya, kayak lupa ya. Kayak lupa. Oh, nggak lupa. Karena dulu emang ini Dulu kan. kan ambilnya kan sedikit-sedikit Di kan, US. SKS. Oh di US. Di US. Jadi waktu itu memang kayaknya kurikulumnya beda. Beda bener. Dengan di sini. US curriculum ya. Kayak mata kuliahnya kayak langsung gitu aja. Langsung beres, langsung. Cuman karena wisuda. COVID, akhirnya aku harus kembali sini. Ke Gresik. Ke Gresik. Mau nggak mau kan, COVID. Jauh ya baliknya ya. Takut orang tua kamu Balik aja lah. go back home lah. Oh. Pakai lah ya orangnya. Enak ya jadi dosen berarti ya? Nah, enaknya tuh apa ya? Enaknya mungkin ketemu sama mahasiswanya masih muda-muda ya, Mas Fikar ya. Jadi kayak kebawa. Oh iya. Iya ini kan. Apa namanya? Ketemu gumbulannya tuh nom-nom gitu ya. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu apa kayak? Circle. Bukan. Tetap muda itu apa? Stay young. Stay young. Oh. Wah, angele. US, Katanya dari US. Jadi nggak ada di stay young di US. Iya, nggak ada. Verbnya beda. Verbnya beda. Verbnya beda. Diain aja ya. Iya serunya itu sih, karena kan kayak berasa kayak kita tuh
tumbuh terus nih ya usia. Tapi kan kita kayak ngajarin anak-anak muda, jadi otomatis semakin pergantiannya kan terus-terusan tuh. terus setiap semester makin itu. muda. Dulu kalau sama teman-teman yang pertama kali, angkatan pertama tuh mungkin bedanya cuma 5 tahun, Mas Fikar. Antara umur aku dan umur mahasiswa, ya kan? Kadang kan 95 ya rata-rata. Berarti 2016. S1. Loh, mulai SI1 ya? Kita SI3, sorry, SI3. Yang DKV, yang DKV. SI3. Kan beda 25 tahun, 6 tahun, kayak gitu kan. Nah, mulai sekarang udah 10 tahun. Nah, ini kan lumayan kayak yang beda ya. tapi kan kita tetap harus ngimbangin mereka kan. Tapi di kampus apa International Semen Indonesia itu, itu ada yang umurnya berlebih nggak sih maksudnya? Apa rata-rata lulusan tepat waktu semua ya kuliah di sana? Lulusnya atau masuknya? Maksudnya. Banyak. Yang gap year kan maksudnya. Yang Tapi dia tuh bukan kalau kayak kalau selisih 1 tahun 2 tahun masih bukan. Kalau di Muhammadiyah itu kan dia kan ada yang ini toh kayak udah bapak-bapak. kayak kelas karyawan kali ya. Beda kali itu Mas Fikar. Iya, Kayak ada program sendiri kali. Apa S2 jangan-jangan kalau bapak-bapak. Iya juga ya. Soalnya sering berkeliaran. Oke. Dosen kali itu. Enggak lah. Enggak, beneran Kalau dosen mahasiswa. kan, mahasiswa. Hafal ya. Ada kalau beberapa konsep di kampusku juga ada kelas karyawan. Jadi misalnya dia dulu lulusan diploma terus pengen lanjut sarjana, kita bisa memfasilitasi. Itu biasanya masuknya tapi kelas online sih. Dia nggak ngampus. Oh, nggak ngampus. Nggak semuanya ngampus gitu maksudnya. Oh, berarti di UIS ini juga mulai aktif kelas karyawan? Ada. Kita ada kelas sore, kelas online, kelas itu yang ditujukan untuk karyawan. Biar nggak mempengaruhi kali ya kalau nggak dimasukin. Karena cukup Kan dia paginya harus kerja. Enggak, siapa tahu maksudnya kalau sore di offline-in juga gitu. Dulu sempat kayak gitu sih. Cuman mungkin sekarang karena lebih gampang juga kan. Sekarang kan semuanya bisa online Mas Fikar gitu. Cuman memang kalau nggak salah ada porsi online-nya, ada porsi offline-nya sih tetap. Di jurusannya Mbak Yes? DKV? Nggak ada. Nggak ada. Belum. Kayaknya nggak ada juga ya kalau nggak ada. Nggak terlalu yang butuh ya. Kalau desain tuh kan sebenarnya basically kalau desain tuh kan bisa otodidak ya Mas Fikar ya. Sebenarnya loh ya. Rugi kan? Secara konsep tuh emang bisa Bu otodidak. dosen loh yang bilang. Bisa otodidak, makanya tapi kan konsep depth-nya yang istilah lebih dalamnya kan ya harus belajar DKV. Sebenarnya gitu. kalau ngomongin digital sekarang, semua pelajaran media, multimedia itu kayaknya ada di YouTube juga udah banyak. Dimanapun, di TikTok, di sosmed semuanya ada. Mungkin asah feel mungkin ya. Kuliahnya beda. Sense. Yes, selera, sense itu kayak gimana dia bisa tahu bisnis ini cocoknya kayak gini nih, gitu. Itu kan nggak semua orang ya. Oh, itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Jadi kita ada bahasanya nih, kalau dia cuman bisa desain doang, kayak tadi yang Mas Fikar bilang dia belajar dari YouTube, biasanya dia ended up jadi tukang. Oh iya. Kan tukang desain. Jadi orang request aja nih, aku maunya warna ini dia kerjain. Tapi kalau desainer nggak bisa kayak gitu. Basically dia harus ada risetnya, dicocokin dulu nih sama pasarnya. Mas Fikar pasti tahu lah. Orang manajemen. Tahu aku. Jadi dia ada problem solvingnya lah ibaratnya gitu. Iya. Itu sih. Maksudnya ada basic konsultannya juga. Iya. Jadi dia harus kayak sedikit-sedikit ngasih edukasi lah gitu. Nah, itu juga yang sering banget aku temuin di tempat kerja temanku. Kan temen ya, kan aku di sini. tempat kerja temanku itu temanku tuh kayak kalau selalu bilang tuh kayak kalau kamu mendesain ataupun ngefoto atau apapun itu kasih alasan kenapa kamu harus memilih warna ini, kenapa ini. Jadi nggak yang apa ya bahasanya, nggak melulu jadi tukang itu tadi ya? Iya, jadi tukang. Jadi kalau dijawab itu contoh nih, kan ngomongin desain tuh beda selera. Beda selera tadi. Aku bilang meskipun Mbak Yes nih butuh desain, aku yang ngedesainin seperu-perunya aku, ada perbedaan di selera kan. Selera. Gitu. Tapi ketika kita punya basic yang tahu bisa memberikan edukasi, memberikan itu, akhirnya kita bisa mengarahkan. Bisa ngarahin, bener. Itu tujuannya itu doang sih. Jadi yang sebelumnya mungkin dia pikir yang idealismenya kayak gini, sebenarnya sama desainer tuh kayak dibalance-kan gitu ya. Sebenarnya desainer juga pasti idealismenya ada gitu. Ada. Cuman dia harus ngelihat dari sisi ya tadi ada yang diselesaikan atau ada yang dijadikan
apa ya bahasanya acuan lah gitu, nggak bisa ngasal. Konsepnya sih gitu sih Mas Fikar. Nggak apa-apa lah. Sekarang lulusan desain komunikasi visual sepertinya lapangan pekerjaannya juga Sangat banyak, semakin meluas betul, dengan betul. era digital yang sangat berkembang kayak gini kan. Benar. Ini nggak usah kayak takut. Dulu kan orang tua selalu itu ya, selalu menganggap Apa ya itu gitu. sebelah mata. Kan. Pernah ya juga pengalaman ya? Iya. Tapi Pernah pengen masuk di kafe? bukan dulu itu masuk broadcasting. Oh, pengen. iya, Maksudnya I see. karena pengen fokus ke kameranya. Iya. Bukan Itu kan di malah desain. turunan-turunannya banget dari DKV-nya kan. Dulu kan kalau ngomongin ya tetap tukang foto. Iya, ya. tukang foto. Tukang foto. Apa sih? Ngapain sih gitu loh foto-foto. Tukang foto. Foto itu hobi, bukan pekerjaan. Sekarang Sekarang pekerjaan, Bro. ada yang red card-nya puluhan juta ya Mas Fikar ya, Oh iya? fotografer. Ada ya? Banyak. Terinspirasi ya. Kayaknya Oh iya, aku dengar kata Mas Fikar tuh jago moto ya. iya sih. Kebetulan terjun di kayak wedding gitu loh. Oke. Corporate ada, jadi kayak ada satu. Wah, kok aku jadi yang promosi ya? Iya nggak apa-apa dong. Kayak satu industri, namanya itu Pena Indonesia. Oh, oke. Di situ kayak pegang intinya tentang dokumentasi foto dan video, Oh. termasuk ada divisi wedding juga. Mas Fikar specialty-nya di situ. Iya, foto video. Oh, oke, gitu. oke. Mungkin Di ada kafe temen- juga sebenarnya. Iya, maksudnya di kafe. Maksudnya di kafe. Makanya emang sukanya akhirnya ke Desain, media, komunikasi desain, visual. Masuk kata visualnya ini. visualnya. Kan? Komunikasi. Iya sih. Ya nggak apa lah buat mungkin ada teman-temannya Mbak Yes nanti yang Yang butuh butuh. jasa. Jadi promosi. Bisa aja nanti Bisa di sini ya, guys. di sini ada kontaknya, di situ ada kontaknya, situ ada kontaknya. Semua nanti ada di layar. Full aja di mana? full. Di Ada. overlay ya Ah. langsung ya. Siap. Nanti kayak gitu. Oke, kita lupain masalah itu, kita kembali lagi. Oke. Mbak Yes juga salah satu yang pernah dianggap sebelah mata sama orang tua dengan Enggak sih. Karena alhamdulillah orang tuaku itu orang tua yang kebetulan ibu dosen juga Mas Fikar. ibu dosen Ibuku juga. dosen juga, bapakku bukan. Cuman memang mereka tuh bukan orang yang apa ya, maksain gitu loh. Kamu harus jadi apa, kamu harus jadi apa. Justru malah anaknya tuh pengennya apa. Nggak pernah dipaksain untuk jadi dosen, diarahin bukan dipaksain. Pernah nggak diarahin untuk jadi dosen juga? Oh, kalau jadi dosen juga iya sih. Iya. Pernah kayak dikasih opsi gitu ya. Emang dua profesi, yang tak tahu dua profesi ya, dokter, Dan dosen. Itu kayaknya kayak turun-menurun ya. kebanyakan sih. Cuman dulu tuh pernah kata-kata mamahku sih, yang menurut aku tuh nancep aja sampai sekarang. Iya. Mamaku cuma bilang kayak gini, menurut mama, cewek pekerjaan paling cocok buat cewek itu dosen. Karena dosen tuh fleksibel banget kan Mas Fikar. Kita nggak punya jam kerja, nggak kayak kantoran yang harus masuk, let's say misalnya jam 7 sampai jam 5 gitu, atau jam 8 sampai jam 5. Kalau dosen kan sangat fleksibel. Iya, Bang fleksibel. Enggak masuk. Oh, secara ngomongin secara waktu ya? Iya, ngomong secara waktu. Jadi fleksibel dalam artian kayak kita bisa ninggal nanti kalau udah berkeluarga bisa lebih bagi waktu gitu loh. Itu pikiran mama aku waktu itu. Iya ya, dosen aja ya, nggak ada lagi ya? Yang fleksibel. Iya. Apa ya? Kayaknya dosen tuh yang paling Konsultan fleksibel. mungkin ya. In terms of dia kan nggak harus di kantor. Oh iya, Iya kan? Iya Ya sih. fotografer juga akhirnya ya apa-apa yang berhubungan dengan Nggak yang konteksnya ikut instansi, Kantor ya? tapi masih fleksibel. tapi sebenarnya sekarang banyak sih. Banyak ya? Banyak. Perusahaan-perusahaan tuh sekarang udah banyak yang konsepnya dia bisa hybrid gitu. Oh, Khususnya gitu. menyikapi anak-anak Gen Z kan yang mungkin gampang capek gitu ya. Wih, mental health-nya gampang Mental kena. health. Kalau kita kan baterai health ya, Iya. berkurang kalau dia mental health-nya capek, macet dikit capek. Jadi sekarang di Jakarta tuh udah banyak, mungkin Mas Fikar juga pernah denger ya. Kayak beberapa startup tuh dia nggak mau punya office hours lagi. Setahu aku kayak gitu sih. Mungkin ada hubungannya dengan meminimalisir kos kantor. Bisa atau jadi apa. juga, bisa jadi juga. Tapi Dan enak ya. mereka lebih suka di kafe, nongkrong-nongkrong di coworking space kayak Oh gitu. iya, sekarang kafe-kafe juga aku lihat jam-jam Anak-anak siang kerja. Heeh. Dari Anak-anak pagi kerja. sampai sore. Gitu. Meskipun puasa ini aku lihat banyak di kafe. Jadi minumnya ada kerja. sampai apa berembun gitu kan, bilangnya enggak nanti pas Nggak, buka. pas buka, Ah, gitu, beli kok. ngomongnya. Tapi kalau sepi ya disuruh. Enggak ya, jangan ditiru ya. Gitu. Iya, banyak kok. Ya cuman itu tadi yang membuat aku akhirnya memutuskan jadi dosen. Menurut aku tuh fleksibel dan ternyata iya. Jadi bisa nyambi-nyambi lain gitu loh Mas Fikar.
Iya sih. Jadi itu juga ya. Jadi banyak maksudnya kegiatan selain mengajarnya. instansi rasa freelance. Iya, bisa dibilang seperti itu. Terus bebaskan waktunya tuh nggak yang Bebas terikat. banget. Sabtu nggak kerja. Kan Meskipun udah janjian bimbingan, sapa lo. Ah. Aku masih ada perlu. Ntar ya, Ntar ya. masih di jalan tapi Ntar bilangnya ya. masih rapat, padahal masih nyetir. Ada bisa juga kayak gitu. Bisa juga ya. Bisa. Gimana itu? Nggak ada ngomongin soal jadwal dosen yang fleksibel itu ya. Berarti kan aku melihat, wah dosen ini fleksibel banget ya. Apakah itu juga mempengaruhi? Wah ini POV mahasiswa. Iya, ya? oke. Mempengaruhi ketidak tepat waktuan seorang dosen dalam asik dosen di Tertohok ya. nggak maksudnya banyak kasus Yang nggak di mana bales dosen chat gitu ya. itu iya kadang nggak bales, ngilang di hari H waktu mau bimbingan. Emang ada? Oh, Telat kirain bales pas mungkin sidang, ya. pas Oh enggak sidang. bimbingan. Pas bimbingan, Udah ya. janjian terus tiba-tiba Maaf, iya nggak pas bisa. ya. Nah. Tapi buat teman-teman yang udah dibiasa di ghosting sama Di-ghosting. ceweknya sih biasa ya, tapi buat yang gampang rapuh ini Langsung meleot ya. banyak Iya. mahasiswa yang sampai nunggu di pernah nggak sih Depan. melihat atau pernah mengalami nggak nungguin dosen sampai di luar jam? Aku sebagai mahasiswa, Iya. ya pernah banget dong. Kan Mas Fikar, mohon maaf kita kan nggak terlalu beda ya. Iya enggak. Kalau dulu emang kita pernah punya nomor handphonenya dosen. Aku kuliah 2008 itu aku nggak punya loh nomor handphone dosen. Mas Fikar dulu udah ya punya WhatsApp gitu ya? Ada sih. Oh, Karena aku memang nggak dari ada, nggak pihak- ada. Apa? Pihak apa itu yang Kampus, bukan. Bukan. prodi, Apa? Pelayanan itu loh, apa? SSC. Iya, Nah, itu kan oke. memberikan kalau memang kita butuh Tapi itu. kan emang berarti udah ada WhatsApp ya di masa itu ya? Kayaknya aku belum, Mas. Masih SMS, iya. 2008 kan udah ada WhatsApp ya? Kalau belum ngirim- lahir lagi orang-orang nih ya? Kalau ngirim gambar MMS. MMS? Email lah, email paling. email ya. Jadi kita nggak punya nomor. Nah terus gimana caranya? Misalnya aku mau bimbingan sama dosen aku. Ya gambling aja ke kampus. Apalagi Instagram ya. Iya, nggak ada. Baru ada 2012, Instagram 2011 atau 2010 gitu ya. Friendster, mana mau dosen ngasih Kan nggak bisa akun update juga. Friendster, nggak bisa. Kalau sekarang mah mahasiswa ya nggak dibalas sama dosennya. Tahu. Kita cek Instagramnya. Gitu. Yang kemarin kan ada yang ngecek Instagram saya sebelum kesini kan. Waktu kita ketemu itu kan ada yang ngecek kan. Oh iya. Oh, Mbak Des puasa. Oh, waktu kita nongkrong. Kita di sini baru ini. Salah Baru ngomong. ini kita kesini. Kan ada yang ngecek ya. Nah sekarang kan bisa semudah itu. Dulu mah nggak bisa. Jadi aku datang, saya ke kampus nih, nggak tahu beliau datang jam berapa. Ya wes, aku berangkat jam 7 sampai kampus jam 8. Ya nongkrong di depan ruangnya gitu ya. Oh belum ada bapaknya. Ya udah nongkrong, ngajain jam 12 makan. Nggak ada sholat. gosip ya. Nggak ada. Kalau sekarang ada gosip. Gimana? Nggak dibalas chat tuh, nggak dibalas. Tapi update status. Butias loh. Butias lagi update status. Butias lagi di mana ini gitu ya. Sangat Sofi pernah? sering. Sofi pernah? Narasan-rasan ya. Iya, benar lah ya. Butias loh, update status gini, tapi WhatsApp-nya nggak dibalas. online loh ya, tapi ini nggak balas Sampai ya. aku heran ya buat temen-temen yang selalu ngelihat status online atau nggak online-nya WhatsApp seseorang. Sumpah, Kita matiin sekarang. aku tuh orang Bisa kan sekarang dimatiin? Mohon maaf ya. aku tuh orang yang nggak pernah itu peduli itu. iya kan. Kalau mau memang belum dibalas, dibalas, iya dibalas. Tapi teman-teman tuh kayak, aku pernah lihat temanku kayak, dia lo online. Iya. Gila. Oh, jadi pembicaraan gitu ya? Menghabiskan beberapa menit Energi. untuk melihat dia online atau enggak. Atau dia ngupdate status gitu ya, itu jadi kayak baper banget. Kok belum dibalas tapi udah ngupdate status. Ya gitu. Jauh banget ya sama Tapi dulu. itu kan POV mahasiswa ya. Aku juga ada POV dari dosen. Ketika menjadi dosen sekarang. Ketika jadi dosen sekarang, kenapa kok mungkin tadi telat bales? Kenapa kok mungkin enggak dibales bahkan? Kenapa tuh? Nah, mohon maaf, misal Mas Fikar di chat ya sama orang, nggak tahu nomornya siapa, dia nggak ngasih foto profil, dia nggak ngasih nama profil, atau ada nama profilnya misalnya nama-nama anime gitu ya, misalnya ya, wibu berat gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, terus dia Uzumaki Arun. Naruto. Bingung ya. Iya. Udah, oke, ya udahlah, it's okay. Nggak ada fotonya ya wes. Tapi chatnya gini, Butias, mohon maaf, posisi di mana? Kesel nggak? Posisi di mana? Posisi.
Pak Rektor Gak ada aja tetek keromo-keromo Nah ya? makanya Pak Rektor aja nggak pernah ngechat saya kayak gitu loh. Ya tak diemin. Seenggaknya kan nanya, kamu siapa? Naruto. Kan kita nggak ngerti nih gitu ya. Tolong. Nah itu kan SD-mu, SD. Oh, no, namanya sebelum mata kuliah itu nama mata pelajaran etika, etika dasar loh. PKN ya. Ngerti gak sih? Nah itu, kadang ada yang kayak gitu Bu Mas. Tias Rika. posisinya di mana? Bu Tias mohon maaf, ya kadang ada yang mohon maaf ini. Bu Tias posisi di mana sih di kampus gitu. Lah, kenapa gitu? Situ siapa gitu. Jadi ada yang kayak gitu Mas Fikar yang aku Dan nggak itu dibalas. belum ini ya, belum ternama ya Belum nomornya. ternama, kita nggak ngerti. Jadi ya kadang ada yang seperti itu sih. Tapi ada juga yang mereka bilang, kita udah sopan Bu gini. Nah kan si sopan itu ini kan Bu, lagi-lagi. kalau nggak salah itu kalau WA sekarang itu ada yang namanya apa namanya? Kasihan sih tapi ya. Kayak gitu aja, tata keramanya. Blok-blok gitu ya. Biar nanti dia punya itikat untuk kok nggak dibalas, disamperin. Disamperin. Bu kemarin saya udah ngechat nomornya sekian. Oh yang namanya Naruto. Yang nggak, tapi mereka kalau di blok atau kita diemin itu, wah kalutnya bisa parah sih Mas Fikar. Kalutnya. Kalut itu apa ya? Kayak mereka ngerasa mereka kayak Nggak dihargai. Sarah banget. Aku tuh parah banget. Ini kemana habis bikin konten ya. Jadi ada, ini aku bacain aja ya. Dia nulis kayak gini. Menurutku ini agak lucu sih. Anak-anak Ini Gen Z kan ya maksudnya Gen Z. Nih. Mahasiswa-mahasiswi di negara plus 62 ini emang kayak sampah ya di mata dosen. Kita diminta untuk menghubungi di jam kerja, memakai template bahasa tata krama yang sopan, long text to the point dan tidak spam, semuanya udah dilakukan. Tapi apa? Tetap aja no respond at all. Gila. Sampai bikin status. Akhirnya aku stage aja aku konten di mana pesan tersebut telah dibaca. Oh, telah dibaca. Ini kontennya orang. Kontennya orang terus aku stage. Karena menurut aku ini kayak gini, sesibuk itukah sampai tidak bisa mengetik satu huruf pun wahai Bapak Ibu Baginda Raja gitu. Jika sibuk namun gaji yang diterima untuk apa? Bukankah harus bertanggung jawab atas gaji yang diberikan? It means kita selama ini diajarkan untuk menindas yang di bawah ya. Sebaper itu. Nanti coba dikirim ya. Iya, ditampilin ya. Ditampilin ya. Lucu sih fenomena ini tuh lucu. Sini nanti. Di Ada sini. ini. Sini apa sini? Sini aja, sini. Di tengah ini. Nanti biar bisa dibaca sama. Oh iya benar di sini maksudnya di sana. Lucu menurut aku pribadi. Tapi ya aku harus kasih tahu. Tapi nggak tahu sih akunnya siapa. Ada akunnya. Tapi mungkin ini kayak akun-akun. Oh, repostan. Udah Bukan repost. akun-akun apa ya namanya ya? Fake ya kayak yang isinya cuman sambat-sambatan doang. Wahai Baginda Raja. Wahai Baginda Raja. Ya kadang kan kita juga berpikir ya Allah gitu ya kayak. Nggak, dari Mbak ya sendiri sebagai POV dosen melihat ada mahasiswa yang sampai seperti ini, tolong dong kasih tanggapan dulu gimana? Oke. Aku ngerasa ya sebenarnya tanggapan pertama aku adalah wow gitu ya. Kamu kok bisa sampai seperti itu? Meanwhile sebenarnya kalau aku pengen compare, tapi ini kadang nggak relate bagi mereka. Nggak bisa dong Mbak compare. Kalau aku compare zaman saya dulu kuliah, aku dulu kuliah lebih parah kan perlakuannya sebenarnya. Parah. Lebih mungkin ini tuh nggak ada apa-apanya ya, nggak dibalas Hampir gitu sama ya. kayak Bintal TNI kayaknya. Sampai benar-benar fisik ya fisik. dan sebagainya. Aku pengen ngomong gitu tapi mereka udah nggak bisa relate kayak wah nggak bisa gini dong Bu, mainnya banding-bandingin. Selalu ada respon seperti itu Mas Fikar. Tapi ya udah, aku pikirnya oh ya udah ini anak berarti memang butuh perhatian aja gitu. Padahal kan sebenarnya konsep jadi mahasiswa tuh jelas ya. Mahasiswa tuh kan adalah proses untuk dewasa loh. Maksudnya proses untuk menyelesaikan masalah juga kan. Jadi ya kayak gini kan salah satu masalah. Bukan dengan pasang status dan mungkin kamu langsung stres kan. Ada cara lain kan sebenarnya datang kayak ke kampus ini Mas Fikar udah sampein kan. Temuin kayak dosennya gitu. Bukan kemudian menganggap bahwa dosen yang salah, tapi ya apa gitu masalahnya ini harus dipecahin. Itu sih paling tanggapan aku pertama kali. Ya sama ini juga sih, dosen itu juga manusia kan. Benar. Kamu nggak tahu kapan waktunya, dosen juga punya masalah atau kayak apa. Kapan dia bisa pegang HP. Ada juga tipikal orang, kan kita nih manusia ya, maksudnya even dosen pun ada kan tipikal orang yang emang nggak suka chat ya. Jadi emang dia itu chatnya kayak, aku juga orangnya bukan tipikal yang langsung gercep bales chat gitu. Aku tuh kayak nimbun ya, ini kayak ada 790 chat yang belum kebaca. Itu mahasiswanya 700? Enggak. Ada kantor juga, bahkan ini fun fact, grup kantor tuh semua aku mute. Serius? Nggak apa-apa, ini udah aku ngomongin bahkan ke Pak Rektor. Pak maaf ya Pak, saya mute gitu. Terus agak ceriwis. Rektornya aja. Siapa rektornya? Terus aku do not disturb kalau jam-jam ini kayak ini aku personal. Jadi emang nggak bisa masuk. Jadi
macem-macem kan Mas Fikar. Itu baru yang orang namanya gitu. work balance gak sih? Iya gitu. Ada masanya nanti akan ngebales gitu loh. Cuman ya memang aku nggak menutup mata. Emang ada oknum dosen yang memang juga apa ya bahasanya ya aneh gitu ya. Memang dia suka ngejailin atau mungkin itu ada, tapi nggak banyak. Most of all ya mungkin mereka memang ada kepentingan, ada apa namanya kegiatan lain lah. Jadi sabar gitu loh. Sebenarnya juga udah rahasia umum teman-teman. Kalau ngomongin dunia perkampusan juga itu kan udah paham lah dengan yang namanya prank. Kita nggak usah lari jauh-jauh ke arah dosen lah. Kita ngomongin ke arah ospek aja lah. Iya. Hei senior, itu sebenarnya apa yang kamu kasihkan ke mahasiswamu yang baru mabamu itu juga gak guna. Tapi udah nggak ada sekarang Mas Fikar. Iya. Dulu ya. Dalam artian kan di masa mahasiswa senior dan junior aja Yes, itu kan yes. ya seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal senioritas atau sebenarnya dari masa-masa mahasiswa itu juga ada. Maksudnya kita nggak usah melulu kejauhan sampai dosen. Benar. Ada yang kepingin dihargai banget sama mabanya. Karena aku juga iya, pernah antara mahasiswa ya. masih antar mahasiswanya. Jadi kayaknya ayolah jangan baper-baper lah dalam perkampusan. Tapi kalau fenomena yang aku lihat sekarang ya Mas Fikar, antara mahasiswanya sudah nggak kayak dulu Mas. Beda banget ya? Beda banget. Maksudnya senior itu bodo amat sama juniornya. Iya nggak sih? Waktu kalian kuliah? Senior. Nggak ada gencet-gencetan kayak zaman aku dulu. Kebetulan kan aku ngomongin alma materku ya, yang terkenal. Kalau aku juga Masih kayak ada? gitu. Enggak, kadang-kadang nggak ada. Cuman ketika dekat kita ada-adain aja. Oh gitu. Dulu itu, ini mungkin ya teman-teman ini mungkin nggak akan relate. Dulu tuh aku kan kebetulan kuliah di ITS. Nggak apa-apa deh aku share aja. Karena emang ITS kan keras ya pengkaderannya, ospeknya. Aku itu beneran manggil senior itu Prabu Ratu. Loh serius? Makanya kalian nggak relate kayak permisi Prabu, permisi Ratu. Mereka tuh duduk di tangga yang kita tuh naik tuh sampai kayak yang momen gitu. Iya. Ada kita zaman nih kayak gitu dan kayak yang serius. Permisi Ratu. Jadi dulu itu konsepnya kalau aku ya, aku lebih takut sama senior daripada sama dosen loh. Karena dosen itu bukan ditakuti kan? Bukan ditakuti. Malah jadi soal- konseling, malah jadi kayak Bu ini baiknya gimana. Nah kalau sekarang kebalik. Jadi takut banget kayak dosen tuh kayak ya gitu lah, kayak ada barrier gitu ya. Iya, Kayak janganlah. Dosen tuh jangan ditakutin, dimusuhin. di blok. Enggak lah, dideketin. Iya. Harusnya kita punya mindset, kalau semakin aku deket dengan dosen ini, semakin beres perkuliahan. Yes, harusnya ya. Mindsetnya dibalik Harusnya gitu. ya gitu. Kalau Cuman sama senior mah, ya itu genjatan senjata. banyak, tapi sekarang nggak relate deh kayaknya mereka. Menurut aku ya, 5 tahun terakhir lah, 5 tahun terakhir tuh. Duh, aku inget lagi dulu. Kenapa? Pada waktu diklat itu. Jadi kalau di Oh, kan ada kampus, diklat kan Mas Ian kan? oh iya, ada diklat ada ospek juga. Jadi waktu di kampus itu kan kalau mungkin ya kalau di UISI kan udah pasti ya senior itu juniornya pasti umurnya lebih muda. Iya. Pada waktu SI sebelumnya kan pasti kayak gitu. Lah kalau di Unmu Kenapa tuh? junior itu statusnya umurnya bisa jauh lebih tua. Loh, kenapa kok gitu? Loh, kan ada kelas kerja, tapi tetap ikut kayak gitu kan. Iya. Oh, kelas kerja tuh masuk reguler. Reguler. Oh, enggak. Karyawan itu cuma masuk- kelas sore, kelas pagi. Oh, tapi tetap ikut diklat bareng. Tetap ada diklatnya. Iya. Jadi kayak bingung nggak sih? Ada momen di mana aku itu bagian ini apa namanya? Yang marah-marah. Oke. Enggak tahu ya kenapa orang tuh selalu menaruh aku di tempat. Dimarah-marah. Dari SMA. Nggak ketawa tapi? Enggak. Nggak, keren. Antagonis berarti ya? Aku Ah. tawa sih kalau marah dulu, aku nggak bisa. Pasti jadi yang baik. Latihan dulu. Latihan dulu. Ada latihan dulu. Ya. Jadi waktu itu tuh udah niteni beberapa satu kumpulan lah. Badung banget ya modelnya gitu loh. Padahal udah tua. Ternyata dari 4 itu 2 atau 3-nya ini itu atasanku 2 sampai 3 tahun. Wow. 3 Tapi tahun. kan nggak ngerti kan pas Nggak tahu. itu. Nggak tahu. Di sini adalah waktu dimana aku mungkin juga ya kan aku harus ngelihat bibit-bibit Cewek-cewek yang bisa melihat aku seperti itu lah. pasti ada kan senior. Mas-masnya nih kereng nih gitu Wah, ya. ini cocok ini. Cool gitu. Cool lah. Akhirnya dia duduk-duduk lah waktu itu di musola. Di apa namanya di marahi apa duduk-duduk waktunya baris. Dia aku marahin kan. Intinya aku ngomong sama suruh duduk di sini gitu kan. Balik barisan. Dan aku tuh bener karakterku kalau marah itu ada gerakan kayak
mengancam iya, gitu loh. Ada kayak gerakan tangannya gitu. Ayo kok Iya, kayak gitu. Sampai akhirnya kita nemu di villa. Di villa itu kita waktunya apa yang jurit malam itu? Iya. Jurit malam gitu kan. Bukan, Ya model-model sih. Jurit malam itu nggak tahu mereka. Iya. Jurit malam tuh jalan ke hutan sendiri. Iya, yang ada kayak pos-posnya. Ditakut-takutin. Kayak gitu, tapi nanti di pos-posnya laporan kerjaannya dan sebagainya. Adalah di pos pertengahan itu memang dia nanti di bagian pos ini kan ada hati loh. Nanti ini mahasiswanya yang badung-badung udah mulai nyampe. Kita bebasan di situ dan aku ngucap satu kalimat kayak gini. Mas, maaf ya. Lo kok tahu akhirnya? Iya, karena dibilangin Dikasih namanya. tahu, ternyata Dikasih dia tahu. umurnya- Karena waktu itu aku kayaknya terlalu keras kan. Iya. Terus dia gimana? Sampai aku tuh bilang gini, kamu masuk kuliah itu nyogok lah, aku bilang gitu. Oh, waktu marah-marahnya itu. Etik kamu tuh kayak gitu. Kamu emang anaknya siapa sih? Kok ngerasa banget punya kuasa gitu loh. Ontang-ontang. Aku sampai bilang, Iya. ontang-ontang. Meskipun kamu orang lebih tua di sini ataupun orang tuamu punya jabatan Soge, di kampus ini, wah aku tuh kayak gitu. Terus dibilangin lah, Gitu ya. itu anaknya gitu. Mas, di luar kampus, Mas. Tapi untungnya dia oke ya. Iya, habis Aman kuliah ya? dia ngasih kerjaan aku banget. Alhamdulillah. Tolong ya. Nggak ada dendam ya. Nggak ada dendam lah. Itu disuruh sama. Hmm. tapi dulu sebagai senior niat kita juga bukan untuk hanya sekedar marah-marah kan. Ada apa ya? Misinya lah. Misinya kan sebenarnya supaya apa ya? Kalau menurut aku sih dulu misinya supaya teman-teman itu lebih cepat untuk beradaptasi sih. Kayak ini loh kamu udah habis kuliah tuh beda sama siswa. Iya kan, gitu. Ya. Tapi ada disalahgunakan juga. Iya, aku tahu lah Mas. pernah tersinggung. Ya maaf lah. Namanya orang kan. Iya. Namanya juga ada misinya kok itu ya, gitu. Cuman kan berkat itu kan mental itu terbentuk gitu. Iya sih. Tapi menurut aku nggak membenarkan adanya yang sampai pemukulan-pemukulan ya Mas. Oh, enggak boleh lah. Cuman menurut aku ospek tadi yang sekarang udah nggak ada sebenarnya itu sebenarnya ada sedikit poin plusnya juga sih menurut aku. Itu kadang-kadang yang dikangenin loh. Dikangenin, udah nggak ada sekarang, emang nggak boleh peraturannya. Kalau di itu kan ada IOCM. Nggak ada marah-marahnya. Wah, nggak asik dong. Ada dimarah-marahin. Oh, habis itu udah nggak ada marah-marahnya. Habis itu kayak ini party-party gitu, serius di kampus. Ada yang jadi senior nggak waktu di IOCM? Nggak ada. Ada anak-anak ini mah kayaknya nggak suka marah mereka. Arul kayaknya sih. Arul marah banget dia. Marah banget dia. Sampai gebrak meja. Kelihatan dari wajahnya kan. Sebenarnya ada poin plusnya loh itu. Cuman ya enggak semua orang, kadang-kadang yang aneh emang ada yang sampai fisik. Itu aku juga nggak masuk akal sih. Yang udah sampai fisik. Termasuk dulu aku sempat ada kayak gitu Mas Fikar di angkatanku. Angkatannya kita sempat ada yang sampai bermasalah dan akhirnya semenjak itu dihentikan juga. Ya nggak tahu ya, itu oknum lah ya. Mental health-nya Gen Z nggak kuat mungkin. Nah itu belum ada Gen Z waktu itu, Ya milenial. kalau sekarang kan dihapuskan. Loh ya mohon maaf. Oh kalau sekarang Iya. aku tahu sih alasannya kenapa kok mungkin dihapuskan. Karena sekarang kan kebebasan bersuara luar biasa ya. Dikit-dikit biru gini. Kelakuan senior saya, wah nggak bisa. Dulu kita nggak ada. Dia itu Sosial. juga bahaya juga ya. Dia bikin vlog di sini dimarah-marahin. Berarti ini Iya kan? memang fun fact perbedaan generasi Gen Z itu sangatlah Ya. gini ya. White apa ya? Ini bukan ngomongin skill ya, tapi Enggak. ngomongin Keadaan aja, kondisinya situasi. ya, situasinya kondisinya. Gen Z dan itu gede banget. Ya akhirnya mau nggak mau kita dong sebagai Menyesuaikan. dosen yang harus menyesuaikan, dan bagi beberapa orang itu sesuatu yang berat loh, karena kan ada kan tipikal dosen yang kayak gini, enak aja dia sekarang semudah itu gitu kan, kita dulu gini ada kan yang kayak gitu. Kok susah banget sih diajarin gitu ya, ini kan kamu tuh udah kita tuh udah gampang loh, kok kamu kok tetap jelek nilainya. Nah itu kan ada, jadi akhirnya ya tadi sebab akibat gitu. Tapi ya jadi dosen kan mau nggak mau harus Coba kita cari beberapa fun fact ya, mungkin beberapa fun fact. Fun fact yang disebelin dengan dosen. Coba dari Mas kameramen. Apa Rul? Kira-kira. Butuh responnya. Oke, kurang responsif lah. berapa menit? Yang kamu pengen berapa menit? Paling enggak 1 hari lah bersama. Oh, Kan ada yang lebih dari 1 hari. oh, sebut nama, spill. Janganlah. Oke. Jangan.
Oh, bukan. Langsung merah loh. Kirain Oke, kamu sensor. sensor. Apa enggak? Hal apa yang menurutmu dosen tuh nyebelin ketika kayak apa? Parah. versinya? Ya, hal parahnya dosen tuh apa? Ada gue cuek sama mahasiswa nggak sih? Kayak Oke. banget. Cuek banget. Kita tampung dulu, coba kita tampung dulu. Nah, cuek banget dengan Sampai mahasiswa. diperhatiin ya. Oke, siap. Responsif ya? Slow respon. Slow responsif. Oke, rata-rata itu sih ya. Enggak, coba Baru yang ada- cuek itu tadi lucu sih, cuek ini Cuek ya. ya. Oke, kamu Susah dihubungi, habis itu susah dihubungi berarti Centang nggak satu. masuk ya? Centang satu. jam kot. enggak jam tapi dihubungi enggak ada balasan, enggak ada jawaban. Tapi di rate. Diri. Wis, sakit Oh, sih. tapi di rate. Sakit sih. Oh, tapi di rate. Apa kayak enggak niat ngajar gitu. Masuk, kasih tugas udah selesai kamu. Siapa dosen Unesa siapa ya seperti itu? Aku ada temenku sih, aku tanya ya. Dosen Unesa Jurusan siapa? apa sih, jurusan apa? Besok kita itu ada event, ada kerjaan di Unesa. Tolong. Masuk kayak harusnya 2 SKS, berapa 2 SKS? 1 jam setengah, tapi cuma setengah jam gitu. Iya, jangan habis itu 3. Oh iya itu. Ada. Oh, kamu pengennya full 2 SKS? Enggak, tapi bingung apa yang harus di. Oh iya, Mbak Yas, kadang-kadang tiba-tiba udah ngajarnya sedikit, tiba-tiba tugasnya banyak. Banyak, nggak dijelasin Nggak ya? dijelasin. Oke, ditambung. Tampung. Oke, dari Mas Haris. Boleh disebutin nama dan dari kampus mana? Kayak penontonnya dari itu yang biasanya penonton Kita pakai tuh- jaket alma mater. Iya, jadi kita di Dahsyat, Mas ini mana? kayak di Dahsyat. Dari prodi apa? Susah ditemui. Kalau kita nanya Posisi. Nanya posisi. Oh ini Mbak Yas. Ini tanya sampean ternyata. Enggak. Iya. Tapi maksudnya gimana susah ditemuin itu udah janjian atau kayak gimana? Ngilang di kampus nggak ada. Kos. kita mau buat janji itu kayak susah banget. Wis. Sok sibuk ya. Eksklusif. Mas, apa aja jenengnya? Udah sama Bu. Tapi deket kan sama Bu? Oh deket banget Bu. Deket banget. Deket banget. Dia tuh kalau udah ngomongin udah kayak temen lah. Kalau Oh iya, Ta. Kalau Kayak cecetan aku udah kayak temen. Oh iya, serius? Udah kayak temen. Agak serem sih. Ini apa ya maksudnya? Temen apa? Udah kayak temen terakhir cecetan apa tuh? Gimana? Apa tuh? Yang mungkin ini sih, jawab salah nggak jawab salah gitu. Jawab salah, nggak jawab salah tuh ya apa ya? Kadang-kadang dosen itu kan kepingin bahwa mahasiswa itu berani untuk Oh. sebenarnya ada pertanyaan atau kayak apa. Tapi dosen itu Pas itu dicegei gitu ya? gini loh, dosen itu nggak mau. Oh ini aku paham ini. Dosen itu nggak mau mahasiswanya itu nggak aktif. Oh iya. Tapi- Pas aktif dicelatu Dosen ini gitu ya? tahu mahasiswa nggak aktif ini karena dia nggak bisa kan. Iya. Sebenarnya dosen ini tahu. Nggak nyimak. Nggak nyimak. Tapi ketika dosen ini nggak bisa, juga kena juga. Ketika mahasiswa ini nggak bisa? Iya, ketika jawab salah gitu loh. Tetap kena juga. Nggak oke. jawab kena, dibilang nggak aktif. Oke. Jawab salah pun dibilang. Jadi kayak maju mundur. Ini. Nggak apa-apa, kan sharing aja. Ya, langsung takut lah dia, langsung shock. Ya. Oke, paham. Tapi seru sih ini pandangan-pandangan mahasiswa ya, mahasiswa online. Mahasiswanya Mbak Es semua ini. Betul nggak ya? Oke, kita coba One jawab. by one ya. One by one. Kebanyakan slow responsif dan cuek. Oke. Kayak gimana dong? Nah, kalau ini aku bukan bermaksud untuk membela ya. Aku memang jujur merasa slow respon itu adalah sesuatu hal yang semua orang tuh bisa ya. Jadi nggak semua dosen itu harus fast respon kan Mas Fikar. Benar. Sama halnya juga dengan nggak semua mahasiswa harus fast respon. Jadi mindsetnya atau pikirannya coba dipikir bahwa dosen itu juga manusia gitu. Memang kalau dia katanya Arul misalnya at least 1 hari, menurut aku tuh udah slow respon banget gitu. Slow Aku pikir tadi respon. jawabannya dia at least 1 jam 2 jam gitu ya. Kalau 1 hari sih menurut aku ya teman-teman mungkin harus pahami kalau emang ternyata sampai 1 hari atau 2 hari nggak dibalas ya silakan Kuota di-follow up. habis. ya dibelikan kuota. Iya. Ya mau peka gitu loh. Enggak dong.
Pak, Bu, kuotanya udah masuk, Kak. Kok masih belum dibales? Sudah aku isiin ya, gitu ya, pakai love gitu ya. Enggak. Maksud aku enggak apa-apa, teman-teman boleh di follow up lagi kalau udah 1 hari 2 hari nggak bales. Jadi jangan yang kemudian kok nggak dibales ya, kok nggak cuma di-read doang, ya ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Tetap mahasiswa yang Kadang harus aktif lupa. ya? Tetap harus aktif karena bukan harus aktif juga ya Mas ya, karena memang tadi loh kita nggak bisa istilahnya tuh namanya pekerjaan ini banyak, terus orang-orang juga mungkin yang chat kan nggak 1-2 kan Mas Fikar. Let's say kayak aku sekarang semester ini mahasiswa bimbingan aku tuh ada sekitar 8 orang. 8 orang tuh kan nggak ngechat sekali langsung jawab ya, tidak, tapi kan aku harus ngetik dulu, Bu ini gimana ya bab 3 saya, oke bab 3 kamu, yang satu kan paham kan, jadi kayak kita juga bukan sesuatu yang istilahnya kalau admin tuh masih mending tuh ada admin CS kan masih ada SOP-nya ya Mas Fikar ya. Silahkan masuk ke menu setting itu. Kamu nggak serem kalau sekarang dosen-dosen nanti pakai WA bisnis dan dia pakai admin auto. Nah, gitu. Itu sih konsepnya. Tapi memang aku juga tidak membenarkan dosen-dosen yang mungkin let's say 1 minggu nggak bales, 1 bulan itu ada emang. Ada. Coba ya, kita coba Mbak Yas ini berani nggak? Ada pernah mengakuin kesalahannya? Pernah nggak bener-bener dari Mbak Yasnya yang salah? Ada pernah. Apa? Kondisinya seperti apa? Enggak, jadi aku gini, misalnya kalau sambil ngetik ya ngerjain terus ada chat kan, namanya orang kan pengen baca atau kadang-kadang di di WhatsApp yang di laptop kan kebuka jedit gitu ya. Permisi Bu Tia, saya Sofi misalnya, saya mau bimbingan kira-kira minggu ini bisa kapan ya Bu? Saya tuh dalam hati jawab, nanti deh ya habis Kemis gitu, tapi nggak aku ketik. Oh, dalam hati gitu kan. Ibu bapak dosen, dipikir kita ini mahasiswa cenayang ya. Cenayang dalam hati jawabnya. Aku jadi, aduh nanti Kemis ya masih repot gitu loh. Aku balik ngerjain kerjaan. Mungkin ini ya sebenarnya udah jawabnya dalam artian ngatur jadwal. Iya ngatur jadwal. Tapi ternyata lupa kalau nggak lupa. Tapi alhamdulillah kayaknya Sofi orang yang follow up ya. Jadi mungkin nggak tak balas 2 hari. Bu Tesin, aku pasti bilang sorry maaf Sofi gitu kan. Maaf Sofi baru balas gitu. Bu. Alhamdulillah mahasiswa aku nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada ya? Ada sih yang PP tapi mungkin nggak tahu ya. Anak-anak maba biasanya. Etika murid. Tolong ya. Ping gitu ya. Pasti kayak gitu. Jadi aku pasti minta maaf ya kayak gitu. Jadi insya Allah nih ya, kalau dari aku pribadi ya, tidak ada kesengajaan sama sekali, kecuali kalau anaknya ya tadi yang teman tadi loh Mas. Misalnya kayak dia yang posisi di mana atau misalnya Bu nggak sopan lah ya. Bener. Lagian ya, aku heran sama anak gitu sekarang. Kalian tahu ping itu dari apa? Kalian nggak ngelewati masa-masa BlackBerry padahal. Ngelewatin ya. SMP dia tuh udah punya BlackBerry SMP, SD ya. Aku tuh pernah ngobrol sama tuh. Dia tuh nggak tahu BlackBerry, tapi tahu ping. Apa kok sotoy banget? Apalagi pingnya PNK. Ping. Salah kali. Iya, mereka tahu tapi SD. Jadi gitu Mas Fikar. Insya Allah nggak sengaja, maksudnya nggak yang sopo sekon nggak tak balas, enggak. Lillahi ta'ala. Udah lillahi ta'ala. Beneran. Aku mikir kayak gitu. Dan aku tuh malah kayak nggak enak. Cuman ya ada beberapa chat yang maaf ya, misalnya nih kayak chatnya tadi nggak sopan atau mungkin dia chatnya kayak yang jujur aku agak kesel sih. Misalnya udah dijelasin nih beberapa kali gitu, tapi dia tanya-tanya lagi gitu ya. Maksud aku udah sangat-sangat clear, jelas kayak misalnya, Bu, mohon maaf ini dikumpulkannya pakai kertas ya Bu. Nah itu kan kayak kadang aku nggak perlu jawab. Aku biasanya jawab di grup. Udah ada di grup nih, banyak aku baca di grup udah gitu doang gitu loh Mas. Jadi ada hal-hal yang mungkin kalau aku yang jadi dosen Google tak kasih ini jawaban nih Google tak voice note lagi. Iya kan, ada yang kayak gitu dipikir kita Mas. Google mungkin. Ada kayak gitu, ada juga yang ini mungkin teman-teman ada yang relate. Udah tahu kelas jam 1, hari Kamis jam 1, jam 11 tuh nanya, Bu apakah kelas dimulai seperti biasa? Ayo. Kan tolol. Ya kan jadwalnya kan, iya kan sampai bilang tolol loh ya. Kan menurut aku yang berhak mengkonfirmasi jam itu tidak sesuai adalah dosen, jadi bukan mahasiswa. Aja gitu kadang kayak ya Allah masih kadang jam 9. Aku tahu sih itu sebenarnya niatnya mereka apa. Mau pulang cepat Atau kalau memang nggak jadi mereka mau santai-santai dulu gitu. Aku tahu, tapi mau tak diemin aja udah tak read. Kalau tak read harapannya mereka tahu kalau ini tuh seperti biasa gitu loh. Nah, rasakan, kebayang ternyata jadi dosen gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu seninya kita, seninya dosen, seru sih gitu. Seru banget. Ada tipikal dosen yang juga lucu-lucu Mas Fikar. Jadi supaya mungkin dia tuh mendapatkan attention ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah ini Bu Tias. Gitu ada. Itu mahasiswa. Mahasiswa. Izinkan saya izinkan saya bla bla XXX
nim ini Bu, senang sekali hari ini saya begitu ada. Panjang ya? Jadi pembukanya satu paragraf, Panjang, tapi ada. isinya itu di akhir kayak gini. Ada di akhir. Kapan bisa bimbingan? Nah, poinnya teman di situ toh. Tapi itu aku applause sih. Itu menurutku keren karena dia berarti kan effort ya. Satu terus dia juga berusaha untuk memperkenalkan namanya. Di Google banyak sih kata-kata bijak kayak gitu kayak. Chat romantis Chat romantis untuk dosen. Ada kok Mas Fikar gitu. Chat Ada. romantis untuk dosen. Enggak usah kayak chat lucu-lucu untuk dosen. Loh, ada yang romantis juga ada kayak gitu, pakai emot-emot love gitu-gitu. Serius. Enggak, ini fun fact sih. Ini lucu kayaknya. Ini beneran nanya ya. Jangan. Ada nggak sih entah di masa perkuliahannya Mbak ya selama kuliah ataupun punya teman ataupun sekarang jadi dosen, mahasiswa speak itu ada nggak sih kayak Speak gitu? kayak gimana? Kayak Mendekatkan diri dengan cara romantis sih gitu. Ada sih, tapi bukan. Soalnya bukan mahasiswaku. di angkatanku itu temanku lebih tepatnya itu ada. Cewek ke cowok. Karena memang mahasiswa dosen-dosen itu kan kalau sekarang banyak yang Muda ya, saya juga masih muda ya. Iya, maksudnya nggak yang kayak Iya, nggak kayak dulu bapak-bapak yang kelihatan banget udah anaknya 4 gitu kan. dosen-dosen yang sekarang tuh nggak kayak yang di FTV Iya, yang iya, udah iya. tua-tua kan. Aku tuh kalau sama teman-teman mahasiswa malah bener-bener kalau di luar kampus aku ngerasanya kita temen nongkrong. Iya. Iya, jadi kayak ya udah, panggil Mbak ya. Mbak mau kemana? Kayak temen nongkrong banget gitu. Kayak temen nongkrong. Kalau bercandaan sampai buka Sampai meso-mesoan. dosen loh Ya ini. beneran. Oh iso. Kalau aku tuh sampai meso-mesoan kayak bener-bener sayang yo ancen nang luar ya di luar gitu loh, seru-seruan. Tapi kan nggak semua orang, jadi kan hanya certain people yang bisa kayak gitu. Ada Kita tahu yang ya. ada. Karena nggak bisa juga kita ngasihkan full akses kayak gitu ya ke semua mahasiswa. Iya Kadang-kadang sih. ada yang ini nggak tahu diri, nggak tahu diri, makanya lebih ke seru sih. Maksud aku gitu loh. Dan sekarang kan tipikal dosen tuh kan juga rata-rata kayak gitu kan Mas Fikar. Intinya kalau ngomongin dari mahasiswa itu juga mahasiswa dan dosen punya kepentingan masing-masing dan juga punya maunya, egoisnya masing-masing. Iya. Harus ngeblend, right? Punya personality-nya masing-masing gitu ya. Kayak sama teman lah, Mas Fikar kan juga bisa lah nggak Iya. cocok sama teman, anak-anak juga bisa nggak cocok sama teman, dia sama. Ada dosen yang friendly, ada dosen yang galak gitu. Harus tetap dicocok-cocokin. Nah, kayak aku nggak cocok sama Arul, tak cocok-cocokin. Cocokin ya kan? Tak cocok-cocokin. Tetap berusaha masuk Mas Fikar memper ngono ya. Ya wis lah, tak cocok-cocokin. Oke, Mbak. Gitu Mas Fikar. Ngomongin tentang perdosenan, generasi sekarang tuh banyak banget yang resah dengan generasi-generasi Gen Z. Kemarin aku sudah sempat teman-teman udah menampung beberapa apa ya opini-opini dari Gen Z dan juga akhirnya menimbulkan sebuah kesimpulan. Nah, menurutnya Mbak Es ini, aku mau tanya gimana sih kalau caranya itu memandang Gen Z yang dikerasin dia lari dilembekin dia itu ngelunjak gitu. Ya. Itu tadi stereotipnya Gen Z ya. Oh, iya, itu salah satunya. Ya. Sebenarnya aku jujur ya Mas Fikar, aku tuh nggak ada masalah sama generasi apapun. Bahkan kalau misalnya nih, aku nih kalau in terms of kerja ya, aku kerja sama baby boomer, fine aja. Meskipun mereka juga kadang ada ngesel-ngeselinya ya, kita kan melihat yang di atas kita kan juga kayak apa sih cerewet, apa ada gitu. Pasti mereka juga pandangan apa sih milenial ini sok pinter dan sebagainya, ada juga. Begitupun juga dengan pandanganku dari milenial ke Gen Z. Jujur, aku sekarang punya timku yang dibantuin konten aku, anak-anak Gen Z semua, dan mereka bisa bekerja sama dengan aku dan menurut aku dia bukan tipikal Gen Z yang kayak stereotip tadi gitu ya, sangat bertanggung jawab. Jadi kalau kemarin waktu kita nongkrong kayaknya nggak bisa nurut itu tim-timnya. Yang mana ya? Sebentar, nggak dibawa. Dibawa. Tim ini maksudnya ya? Yang ada hilang-hilang apa gitu ya? Enggak. Jadi emang ada mungkin beberapa yang seperti itu. Tapi aku masih optimis kok bahwa teman-teman Gen Z itu sebenarnya ya, kalau aku bisa bilang, Gen Z itu smart as, pinter, bahkan jenius. Ya simpelnya aja, mereka lahir jebrot ke dunia udah digital. Iya kan? Udah ada internet, udah ada Google. Kita lahir, aku 90 lahir. Belum ada kayak gitu-gitu, bentuknya masih disket, laserdisc. Kalian tahu laserdisc nggak? Tahu laserdisc kan? Yang gede gitu kan. Aku nonton Warkop DKI itu pakai laserdisc. Mereka nggak tahu, mereka udah bener-bener yang muncul itu udah
digital. Jadi Digital, fresh banget ya kan. Mereka tuh hidup di masa yang sangat instan. Nah, jadi gimana caranya? Ya kita harus nggak ngikutin mereka, tapi gimana caranya untuk bikin bonding aja sama teman-teman ini. Nah, ini salah satu yang aku akhirnya misi yang aku kerjain di as a content creator, Mas. Sebenarnya kontenku tuh misinya supaya aku bisa tahu perilaku Gen Z itu seperti apa. Iya. Gen Z. Kayak gitu. Bisa tahu mereka kalau di kelas diem nih, tapi kan kalau di konten aku rame. Oh iya. Iya, jadi Karena bisa tahu pendapatnya ini, mereka. apa namanya, jempolnya lebih aktif daripada mulut. Nah, aku mau ngomong, mereka lebih suka hidden sih. Iya. Bahkan kan gitu kan anak-anak Gen Z, Instagramnya postingannya 0 kan. Iya. Nggak ada postingan, tapi followersnya banyak. Hei Gen Z, sih ya. Itu apa sih? Itu kenapa sih? Ngomong-ngomong Pengen tahu. postingan 0. Kenapa itu? Instagram dikunci. Tapi postinganmu 0. Kamu nggak pakai foto profile. Nggak pakai foto profile. Isinya cuma highlight aja. Dikunci. Kalau dikunci nggak bisa highlight dong. Lah iya, tapi ketika Pas di-follow, dimasukin highlight. itu cuma isinya highlight aja. Sesekali nge-post story. Itu pun juga awan gitu kan biasanya. Tangan. Oh iya awan, gini. Atau muka tapi kayak blaur-blaur piye. langit, Aku nggak tahu sih itu kenapa sih. Dan mungkin dalam hati mereka, gila gue keren nih gitu kali ya. Bagi kita kayak, what? keren. Sumpah itu aku Sumpah. bingung sih. Itu mau tak jadiin penelitian. Kenapa Gen Z seperti itu? Lu asik banget, bro. Iya. Lo di sini, kita di sini. itu masih menjadi misteri. Mungkin nanti bisa ditulis di kolom komen. Kenapa Gen Z? Nggak, kayaknya ini ada beberapa generasi Gen Z yang cukup gaul kan Di sini. Coba aku mau nunjuk satu orang aja ya, dari segi Rido. Ridho aku belum tahu. Nah, dia bukan karakter yang seperti itu. Cuman aku mau tanya, menurutmu kayak gimana tuh? Menurutmu kenapa? Postingan 0. Emang aku pemalu. Loh, bukan kamu. Menurutmu kenapa ada yang kayak Generalnya. Kenapa kok generasimu tuh kayak gitu? Kamu kayak gitu nggak? Tapi lebih Kamu kayak gitu? Tapi beda, Bu. Dia Kalau dia ini memang bukan Estetik. bukan estetik, dia memang ngomongin pemalu. Oh, emang Dia si memang Ridho ini pemalu? tidak gampang upload. Oh, beda. oke. Kalau yang tadi yang kita bahas adalah dia tuh upload. Upload. Cuman uploadnya awal. Dan followersnya banyak loh. Ada yang Followersnya sampai banyak. 6K, 5K gitu. Lagian yang nge-follow ku mau lihat di Google. Awan itu juga ada. Dan yang paling bingung, ada yang follow aku kan. Mbak Iyas jangan lupa follow back ya. Nah, di sini kayak ngono lah, apa tak follow back kan? Bingung. Tolong dijawab. Haris mungkin punya pendapat. Kenapa, Haris? Enggak, Haris aktif kok. Haris aktif. Kalau Haris sendiri aktif kayaknya. Enggak, tapi mungkin dia punya alasan teman-temanmu kenapa? Nggak tahu. Sangat misterius mungkin ya. Follow-followan. Follow. Iya. Follow ya? Nggak di follow back ya kamu ya? Wah, parah sih. Follow back ah. Putai kamu tak follow back kok. Nah, dia aktif, Bu. Oh, iya. Aktif upload putai ya? Bucin. Tak kasih tahu tentang dia ya. Oh ya Allah. Sampai tak iling-iling, sampai tak jadiin story. Jadi tiba-tiba jam 9.30 gitu ya. Putai chat. Assalamualaikum Bu Tia, saya ingin mengajukan ini. Ini siapa? Putai, Oke. pacarnya. Oke. Chat gini-gini, saya ingin mengajukan scam dan sebagainya. 9.30, 9.31. Assalamualaikum, saya Haris. Mirip CT podo copy paste terus bilang, jawabannya kan gini, cie barengan ya. Iya Bu, sebelahan. Oh, mungkin gini, Bu. Aku tahu yang ada di pikirannya Haris. Aku tahu apa yang ada di pikirannya Haris. Kenapa? Dibalas ta? Dibalas aku ngechat juga ya. Riz, next time ngono mendingan langsung aja satu orang, Haris dan Putai. Ngono, lapo kok 2 nomor. Saya mewakili keluarga Haris dan Putai ingin mengajukan bimbingan. Iya, gitu loh. Buat teman-teman yang nggak tahu yang namanya Haris dan Putai, Cek. ini Haris, ini Putai. Oke, nanti dikasih ya. Amin, semoga sampai Dikasih. berjodoh ya. Kita doain lah, karena dia cocok ya. Oh iya cocok ya. Cocok. Udah lama ya dari bayi katanya. Perjodohan dari bayi. dia. Kayak gitu. Tapi aku menerima kayak gitu. Itu chatnya plek itu, Bu. Plek ya nggak? Nah, mek ganti jeneng tok, eleng aku. Itu kalau kamu masuk ke dosen lain, apa kamu nggak disemprot gitu ya? Kadang-kadang kan ngeselin kan? Ya Allah, lucu kan? Berarti memang harus, intinya gimana caranya kita ngeblend dengan Gen Z memang Betul. harus yang
yang kitanya ya yang harus menyesuaikan karena kita harus punya strategi, tapi tetap ada batasan sih, gimana pun ya. Gen Z nggak melulu negatif kok. Nggak mau negatif. Menurut aku justru Gen Z itu pinter, fasilitasnya tuh semua ada karena dari lahir dia udah kayak gitu, udah ada semua gitu ya. Setnya memang kayak gitu. Defaultnya memang seperti itu. Cuman ya jeleknya, jujur mereka itu adalah orang yang selalu ngeluh sih Mas Fikar. Ini menurut aku worst case-nya Gen Z tuh ngeluh. Jadi rather than struggle dulu, ngeluh dulu. Kayak belum maks ya. Misalnya kita kerja nih ya, kita tuh kerja kan kayak sampai capek, sampai soro, sampai getien gitu kan. Iya. Kalau mereka belum, jadi kayak misalnya menurut aku masih bisa nih, tapi dia nunggu dimarahin dulu, nunggu dulu gitu ya, baru bisa effort max maksimal. Ada ini. Jadi ada beberapa. Jadi ini mungkin kalau aku bisa mengartikan ketika ada sebuah problem, dia tuh kayak lebih memilih untuk langsung melapor atau bahasa kasarnya apa sambat, tidak mau menyelesaikan dulu atau mencoba dulu. Dia gini, dia tuh pengen prosesnya cepat gitu loh. Jadi kayak pengen udahlah instannya gimana. Aku nggak mau nih kalau harus pakai step 1, step 2 gitu. Ada Bu di kantor. Jadi kayak kalau komputer apa gitu langsung jawabannya. Aduh, lah pemane di komputer ini. Langsung nyalain komputernya ya. Aduh, kenapa mana? Delontar. Kenapa? S ini apa? Ininya S. Nama depannya. Bukan. Oh, bukan. Cowok. Oh, cowok. Lo S kan? Editor. Oh, editor. Siapa? Cowok. Siapa? Apa nama inisialnya aja? Inisialnya. Rido. Yang katanya pemalu tadi. Ternyata dia nggak pemalu amat. Ya emang kayak gitu. Aku tidak itu ya. Maksudnya ini sekedar sharing aja. Maksudnya tidak mendiskreditkan ya. Atau memarahi bukan. Enggak. Cuman lucu kan seperti ini. Iya, ada yang sampai gini, ada kejadian sampai anak-anak ini ngira ini Mas Fikar ini duwe iki kayak duwe apa? Ilmu nih. Jadi setiap dia itu dikit-dikit sambat. Terus kamu benerin. Terus lah ya gini sih Rul. Lah ya gini sih tuh gitu. Oke. Tadi itu gak bisa. Jadi sempat ngeyel. Iya, gitu. paham. Jadi itu Gen Z banget sih. Maaf ya Gen Z. Gen Z banget. Meanwhile, milenial juga ada kelemahannya. Milenial tuh emang cenderung alpha kan kita, kayak mendominasi. Loh, kenapa kita mendominasi? Karena kita ngeliat kayak adik-adik kita nih kok gemes ya gitu loh. Kita kayak pengen ngerangkul tapi kok gak iso-iso gitu loh. Paling itu sih gitu. Jadi mungkin mereka jadi makin apa Mas namanya? Makin kayak Rido tadi tuh makin apa? Makin manja gitu loh. Makin manja. Tapi aku sempat ini. Kalau dari aku sendiri, menurut aku ya, kan itu udah ngomongin itu defaultnya. Iya. Defaultnya Gen Z. Ini menurut kita bukan pakar bukan anak, pakar sih. bukan pakar most anak. of ya, cuman yang sering kita temuin gitu. Aku mencoba untuk memberikan kepercayaan kadang-kadang. Iya. Itu yang bikin susah. Kadang-kadang harus dikasih kepercayaan untuk mencoba dan tapi harus berkorban. Iya. Berkorban dalam artian ada beberapa hasil yang pasti kurang maksimal atau tidak sesuai dengan kita. Itu kayak kita revisi kan. Oke, nggak apa-apa. Iya, oke. Tapi kadang-kadang harus kita push dengan pujian kayak 20% lagi gitu perfect ini. Iya, emang harus kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang sama yang terjadi dari baby boomer ke kita. Oh gitu. Menurut aku ya, kayak mama-mama kita kan baby boomer. Kalau mama-mama mereka kan mungkin baby boomer X milenial mungkin ada ya, tapi mostly memang masih baby boomer sebenarnya. Sama, kayak aku sama mama kan juga kayak gitu kan. Misalnya mama yang orang yang kayak gimana sih caranya untuk gini, misalnya dia minta diajarin, kita kesel kayak, duh kok nggak bisa sih? Itu tuh padahal gampang loh, tapi bagi mereka tuh emang pengen belajar step by stepnya lebih detail. Iya benar. Kita udah kayak yang mama itu hari ini tok. Nah ini sama. Berarti generasi milenial ini bisa dibilang generasi yang paling sempurna ya? Iya. Agak-agak ini ya. Dari bawah gitu loh. Dari bawah kena, atas dari Gen Z kena. Jadi kita benar-benar nge-blend antara atas sama gitu. sandwich. Kalau mereka menurut aku ininya tuh apa namanya Mas ya? Problems utamanya karena sempat kena pandemi kemarin itu kan kerasa banget kan. Makanya Rido jadi pendiam itu menurutku karena dia sempat ada 3 tahun, iya nggak sih? Karena 3 tahun ngedekam di rumah itu beda banget sama waktu aku 4 tahun bisa bener-bener di kampus. Kita tuh kayak kegiatan eksternalnya tuh lebih bebas gitu loh. Kalau anak-anak Gen Z yang kemarin tuh kayak pas pandemi tuh ya ndelok TikTok, scrolling akhirnya membuat alam sadar di bawah alam sadar mereka tuh kayak
aku lebih nyaman silence, lebih nyaman untuk ngetik, pokoknya nggak mau di on cam gitu loh. Menurut aku tuh itu sih pengamatan aku ya. Ya moga-moga nggak selamanya ya, karena kan di dunia kerja kan pasti tetap butuh harus bisa berkoneksi, ngomong dan sebagainya gitu. Bangun tidur itu ku terus mandi. Enggak, maksudnya kalau sekarang tuh, kalau generasi sekarang gak tau ya, kalau dulu ya aku diajarin tuh ya. Jadi kalau bangun tidur itu kan kita cari air putih atau kalau gitu disuruh ke kamar mandi. Bangun tidur tuh harus ke kamar mandi. Sekarang bangun tidur cari ngecek HP, mana HP? Padahal kalau mana? notif Padahal jomblo. Gak ono notif opo-opo, tapi tetap aja pengen eksis, tetap buka gitu ya. Karena dulu handphone kita nggak bisa ngecas, Mas, dimatiin nggak sih? Zaman-zaman handphone baterai yang nggak tahu mereka. Dan Nokia 3310. Iyalah, kita belajar dulu kalau ada game pun di rumah PS itu hanya dikeluarin untuk weekend. Oh iya. Weekday kita belajar. PS1, PS2 ya, Crash Bandicoot. Lupa banget itu. Apa? Tahu nggak ya mereka yang nggak Tahu ya. Tapi kalau teman-teman di sini pernah nggak sih tujuannya kalian, nggak langsung aja kebanyakan tujuannya kalian bangun tidur ngecek HP itu apa? Jangan ngomong cari apa yang penting, bullshit, yang kan fake. Beneran? Cek pacar sih. Apa? Tapi refleksi diri. Oke, bukan jam ya? Bukan jam. Karena kalau jam cuma gini tau. Oh, jam Iya, segini. sama. Enggak. Nggak utik-utik Instagram yang dibuka. Apa? Nunggu berapa ya? Like-nya udah berapa ya? Kalau aku sekarang mungkin view-nya udah berapa? Oh, relate. Kalau konten kreator aku juga. Kalau kayak konten gitu. yang mau upload gimana ya gitu ya. Anak-anak ini apa? Belum. Apa belum? Belum. Ya udah ini ya, udah mana handphone nggak bisa hidup. Udah edik banget. Gimana Bu Tias? Bu Tias. Gimana Mbak Yas? Kita revisi langsung edit. Gimana tips untuk bisa kalau versinya Mbak Yas memberikan kepercayaan ke anak Gen Z dalam ngomongin dunia kerja? Oke. Berat ya nih pertanyaannya tiba-tiba ya. Iya. Aku percaya sebenarnya anak Gen Z itu tadi ya, aku punya kepercayaan dulu kalau anak Gen Z itu sebenarnya pintar. Terus aku selalu bilang kalau teman-teman yang ini ya konteksnya kerja ya sama aku, ya aku bilang kalau urusan kerja ini profesional ya. Jadi kalau misalnya aku suatu ketika akan marah atau mungkin aku suatu ketika akan nyalahin kamu, ya kamu jangan marah karena ini profesional. Aku bilang kayak gitu. Aku selalu membuat kayak gitu. Ada masanya ketika aku pasti akan punya konsep reward and punishment ya. Jadi kalau misalnya memang kerjanya bagus, over target dan lain sebagainya, aku akan dengan senang hati ngasih barang. Aku loyal orangnya. Nih kamu mau ini kamu mau sampai mungkin teman-teman kaget ya aku dapetin gitu. Tapi ya ketika kamu nggak beres ya aku akan demanding. Mana jam 1 ya tak minta gitu. Jadi lebih ke profesional aja sih. Jadi ngajarin mereka bahwa ini loh yang dimaksud dengan dunia profesional gitu. Jadi kamu nggak bisa nih selamanya hidden atau sembunyi terus di belakang kamera, di belakang handphone gitu. Kamu ada kalanya nanti suatu ketika mungkin kamu nggak akan selamanya ikut aku terus gitu ya untuk kerja. Kamu akan ada kalanya kamu nanti akan ikut orang lain yang mungkin nggak sefleksibel aku, atau mungkin kamu akan bikin bisnis itu kan lebih apalagi ya Mas, lebih butuh power lagi ya. Kamu butuh ngomong, butuh bisa nyampein idea. Aku sih lebih ngajarin kayak gitu sih Mas. Dan itu nggak semua akhirnya bertahan. Rata-rata selalu bilang aku tuh orangnya cukup keras, aku tuh cukup apa ya bahasanya ya, idealis atau ya itulah. Ya buat teman-teman yang di dunia kerja itu jangan menyalahartikan kedekatanmu dengan atasan. Atasan juga itu kalau atasan bisa profesional ke kamu menganggap dia itu bisa sebagai teman, adik dan kapan menjadi tim. Kalian juga harus bisa menganggap bahwa atasan itu bisa menjadi teman, kakak dan juga atasan juga gitu loh sebagai atasan juga. Jadi benar-benar itu takutnya itu ketika kita terlalu dekat itu malah apa-apa. Iya, malah kayak gampang ya. Nah, that's why aku tuh selalu bilang ke teman-teman, ayo guys, kalau kamu sudah satu tim sama aku, kita ini partner ya. Jadi jangan seolah-olah aku ngasih kamu job desk, tapi kita dua arah. Jadi misalnya kalau untuk perusahaan, misalnya nih kalau kebetulan dalam konten ya, aku punya media gitu. Kasih masukan juga, Mbak Yas, kayaknya editannya bagus gini. Jangan hanya nurutin aku. Aku minta ini ya, minta ini ya kan. Apa bedanya sama tukang gitu kan? Iya. Aku pengen kamu ada sisi kayak involve juga kayak, Mbak,
bagus deh mbak kayaknya bikin ini, mbak bagus, jadi ada gitu. Aku ajarin mereka kayak gitu sih mas. Oh ya itu aku juga lagi nyari itu, nggak nemu tak cari Iya kan? itu. Diem kan mereka. Dia Tapi lebih dia kayak ajarin aja. lebih kayak kesuka. Nggak tahu ya. Mas apakah aku sama kerjain ya? apa mas gitu ya? Atasan itu sebenarnya bukan karakter, banyak atasan yang punya karakter, mungkin salah satunya Mbak Yas juga atau aku punya tim itu, kita itu tidak enak loh ketika menyuruh terus itu. Iya. Aku nggak suka sih nyuruh malah. Dan kita menyuruh kalian itu untuk level up, untuk bertukar pendapat. Bener. Jangan mau dijadiin. Aku bilang sama tim aku bahkan gini, someday aku tuh pengen aku sama kamu itu in the same level. Bukan kayak kamu kerja sama aku. Iya. Aku akan lebih happy kalau suatu ketika kamu juga punya bisnis yang sama. Kita tuh bener-bener bisa kayak orang yang apa ya, setara Iya, gitu. kalau loh, bisa Mas. tuh kita tuh selevel gitu. Kita tempat cari uang bareng-bareng. Cuman bedanya adalah sebenarnya kayak kalau kayak gini ya, saya sebagai ke usia, talent, ya. nggak usah usia. Kita sebagai profesinya ini talent, kameramen, produksi, cuman beda divisi aja. Jadi tapi harus sama-sama. Itu sih. itu asik sih kalau Itu memang bisa menciptakan harusnya lingkungan bisa. kerja kayak gitu. Cuman memang itu satu butuh proses, dua ya butuh open mind lagi ya tadi ya Mas Fikar ya. Lagi-lagi ya kita juga nggak bisa. Kita bisa lah, insya Allah bisa lah. Aku masih optimis dengan generasi Z. Mungkin juga ini kebanyakan apa kalau Gen Z kan Tuhannya itu media ini loh. Media. banyak suara influencer gitu. yang Banyak influencer. akhirnya nggak tahu gimana cara mencapainya atau cara prosesnya, tapi dilihat matangnya aja. Gampangnya aja. Dan sebenarnya kan kita juga nggak bisa percaya 100% sama apa yang di sosmed ya. Bener. Kamu lihat orang-orang ada bagi-bagi duit itu, menurut kamu konten Percaya nggak? Ayo. Gimik Percaya atau nggak? apa? Aku nggak 100% percaya sih. Ada mungkin yang misinya iya, tapi kalau ini karena aku kebetulan juga udah di bidang itu ya. Ketika konten kreator itu dapat engagement yang bagus, itu tuh kayak haus gitu loh. Iya benar. Kayak orang yang gila gitu. Aku next harus bikin kayak gitu lagi. Aku next harus bikin kayak gitu lagi gitu. Ketika tujuannya udah fame dan angka tadi gitu. Iya. Makanya kalau aku sih selalu berpikir konten itu ya sedikit yang nonton, banyak yang nonton nggak apa-apa. As long as yang aku sampaikan itu memang sesuatu yang bermanfaat gitu sih. Sekali naik kontennya haus dia. Haus. Sampai Sekarang juga segala cara apapun supaya naik gitu. Mas. Sekarang juga haus gak sih? Iya sih. Sekarang Udah juga jam segini ya. haus gak sih? Kering ya. Apalagi Choco Maltin. Oh ini ada yang tap in dah? Haus? Enggak. Keren banget ya. Enggak. Langsung masuk ya, langsung masuk. Kebetulan temanku kerja di situ. Amin. Tapi siapa tahu ya nanti. Tolong ya. KitKat kirim sama green tea latte. Apa? KitKat kan? Apa namanya KitKat? Haus ada. Oh, ada. Oh, juga Mahal banget masuk sana. Terus habis itu berarti memang langsung Keren ya? fatal. Keren ya? Okay. Berarti memang untuk masalah Gen Z itu tadi kan masih ngomongin Gen Z memang harus benar-benar. Kalau kamu mau tahu kunci dan keunggulan Gen Z, kamu harus punya kesabaran untuk Mengutak-atik. menservisnya. Oh, Iya. ini ya. Harus. Bempernya dan sebagainya. Kalau aku ya. Tapi ada sedikit Gen Z juga yang tak lihat orangnya tuh observing, Mas. Jadi dia tuh punya role model sebenarnya. Jadi misalnya dia, aku tuh suka sama ini Mbak gitu, Mbak Yas. Iya tadi kan dia kebanyakan di medianya. Iya, Cuman lihat. kalau dia bisa memahami prosesnya, Iya, nggak dia terlalu akan buta dengan Hasil hasil akhirnya. akhirnya. Masalahnya 75% Gen Z ini dia itu buta dengan hasil akhirnya. Iya sih, mikirnya bisa langsung cepet ya, Bisa instan. mikir cepet. Nah tuh makanya ketika dia punya role model tuh yang biasanya aku arahin, ya kamu pasti bisa jadi dirimu, bisa jadi dia versi baikmu aja gitu, nggak usah niru gitu. Ciptain prosesmu sendiri. Ciptain prosesmu sendiri, nggak usah terlalu banyak niru. Harus nge-create, jangan Plak ketiplak. Oke. Mbak Yas, terakhir coba sebutin 100 kata tentang Gen Z. Oh enggak. 100. Lumayan ya, haus. 5 aja deh. Karena kan Gen Z kan banyak ya pasti. Kalau 5 sebenarnya nggak cukup. Karakternya ya. Kalau dengar kata Gen Z, 5 kata menggambarkan Gen Z. Waduh. Nanti ditulis ya. Iya pasti ada. 1 menurut aku digital. Oke, digital. Bukti nyatanya adalah ke kampus nggak ada yang bawa kertas dan bolpen.
Haris nih ya, ke kampus membawa diri saja ya. Memang udah sekarang kan kalau kita ngajar kan isinya ada foto. Oh boleh ya, nyatet di HP. Sebenarnya aku agak gitu ya. Kalau kita dulu nyatet banget ya orangnya ya. It's okay lah. Putai, tolong kondisikan. Digital ya. Dua. Sebenarnya sudah sangat digital. Terus yang kedua menurut aku takut. Nggak tahu ya mereka kok suka takut ya. Jadi kalau keyword yang muncul di medsosku itu Mas, yang sering muncul adalah Butias aku takut, Butias aku takut gitu. Dan itu masuk dari Gen Z. Takut melakukan apapun, takut ngomong, takut bersuara, takut Kurang berpendapat. percaya diri. Iya mungkin itu ya relate ya, takut dan kurang percaya diri itu. 3. Yang ketiga mental health sih, ini nggak bisa jauh-jauh. Selalu mengatasnamakan itu kenapa ya? Gak tahu. Dulu aku tuh ngerasa ya waktu aku skripsi, aku kan skripsi by the way aku kuliah 5 tahun ya. Aku tuh nggak yang pintar-pintar amat sebenarnya. Jadi aku telat 10 semester juga. Tapi aku bisa bilang aku kuliah pengalamanku di luar banyak gitu. Maksudnya aku udah pernah ikut ini, pernah ikut ke luar negeri dan sebagainya gitu. Jadi aku ngerasa fine-fine aja. Tapi anak-anak sekarang tuh kan kuliah lama, nggak tahu apa yang dikerjain di rumah, terus bilangnya capek Mas. Capek. Bingung aku, makanya kalau aku bilang, aku dulu kan juga capek, tapi kok aku nggak pernah ada kata-kata mental health itu kenapa ya? Definisi work balance buat Gen Z. kaum kita sama kaum Gen Z itu beda. Oh, Kalau oke. work balance buat kita kayaknya kayak Tidur. gimana caranya fleksibel dalam hal kerja dan juga beristirahat. Oke. Dan berarti fleksibel ya. Kalau yang work balance di sini itu adalah kerjaku Kerjanya sekian jam. Jadi work balance-nya kayak kerjanya sekian jam, sisanya ini healing. Yes. Cuman beda-beda healingnya dengan ada pacarannya sekian Oke, persen, ada ada yang travelingnya ke segunung, gunung. staycation-nya. Staycation sama Orang tua. orang tua. Oke. Itu healing apa? Staycation. Oh staycation nama orang tua. Staycation. Saya tadi kan depannya pacar, healing, terus staycation. Ada pacaran, Pacaran. terus ada ya healing, terus staycation. Iya. Bismillah. Sama orang tua ya. Biasanya staycation kan? Kayaknya aku pernah lihat. Iya benar-benar itu sih mental health ya nomor 3. Keempat. Nomor 4 menurut aku mereka itu pinter. Aku mau bilang mereka pinter. Karena mereka tadi ya udah hidup di dunia yang serba digital, serba ada gitu ya. Bilang lagi? Pinter. Sama yang terakhir instan sih mungkin. Yang kayak tadi Mas Fikar sebutin. Jadi semuanya tuh kayak pengennya cepet. Nggak mau tahu prosesnya piye, pokoknya lah iso aku sugih ngono ya, tapi gak kerja. Ngepet aja. Kok iso? Iya sih, tapi kebanyakan kayak gitu. Gitu kan. Sugih, kerja, pikir lah. Oh, yang cewek biasanya. Aku nggak apa-apa kok sama sugar daddy. Sorry ya, ini kalau agak eksplisit. Oh, nggak tapi apa-apa. kata-kata itu sering aku ini loh, sering denger nggak sih? It's okay, aku sampai bingung. What? Tanpa tahu Kebetulan dia saya sugar daddy-nya. Kebetulan ayah aku sugar gula. daddy. Itu tapi aku banyak banget denger kata-kata tuh kayak ini anak-anak nih mungkin Kok bisa bercanda. ya? Kok bisa ya? Mindset kayak gitu tuh kok bisa? Mungkin bercanda, cuman menurut aku akhirnya bercandanya itu udah terlalu Lingkunganmu kayaknya akan udah- membentuk bercandaan lu, Iya, bro. benar. Menurut aku tuh jadi Beneran. kayak sesuatu yang alam bawah sadar tuh kamu kayak nggak mau kerja keras gitu loh menurut aku. Jadi jangan ya teman-teman ya. Semangat. Kalau gini, kamu hidup itu cuma ada 2 bro, pewaris atau perintis. Kalau Kamu pewaris, nggak apa-apa. oke lah Nggak wis, wis. nggak masalah dengan kamu Ongkang-ongkangan. gengsi, ongkang terserah wis, staycation, healing, staycation. Tapi lek perintis, ya mbok sadar diri. gitu. Tolong, selagi di rumahmu masih token listrikmu berbunyi. Nah, selagi kamu masih kenal gayung bentuk love, kan gitu ya. Iya. Tolong ya. Tolong. Intinya semangat sih. Aku ngerasa sebenarnya Gen Z itu hanya ya sebutan ya. Jadi jangan membuat seolah-olah Gen Z itu nggak asik nggak. Aku jujur aku adalah dosen yang kerjanya mostly sama Gen Z Iya, kok. gengsi. Karena gengsi, lu asik bro. Nah, gaul. Asik sendiri. Bayas, terakhir aku lihat kan makin kesini makin aktif perkontenan, konten Iya. edukasi dengan Gen Z, komunikasi dan sebagainya. Apa Mbak Yas planning ke depannya? Goals-nya apa sih Goals-nya. dengan konten ini? Simply sebenarnya dulu itu aku melihat media sosial itu nggak seinformatif sekarang. Oke. Media sosial tuh nggak sevariasi sekarang. Variasinya dulu dikit banget ya. Mungkin dulu mostly aku ngelihat kalau Instagram aja ya. Instagram itu aku ngelihat dulu orang eksklusif banget kan, yang punya kamera, ya kan handphonenya bagus, yang bisa keluar negeri gitu kan. Tapi kalau sekarang orang tuh bisa berkreasi di
media sosial. Jadi aku berpikir why not kita itu mengubah konsep media sosial itu menjadi media edukasi juga gitu. Ada satu terms nih Mas Fik, ini agak-agak serius ya karena ada satu term yang namanya yang aku sedang pelajari sekarang adalah namanya lifelong learning. Lifelong learning. Jadi itu adalah konsep belajar sepanjang hayat. Nah, waduh capek juga. Capek ya. Belajar sepanjang hayat, di mana konsep ini sebenarnya mirip-mirip sama apa yang aku lakukan di media sosial. Jadi intinya harusnya kita itu menyediakan konsep edukasi yang sebenarnya itu murah, bisa diakses di mana aja, terus kemudian gampang dipahami dan sebenarnya digital base. Nah, ini kan sebenarnya konten banget kan, konten edukasi banget. Nah, aku tuh benar-benar pengen bikin ekosistem kayak gitu sih Mas Fikar. Goals-nya berarti lebih ke arah itu ya. Betul, that's why kalau teman-teman lihat aku tuh sekarang fokus juga sama satu akun yang baru aku rintis namanya @kelasMbakYas. @kelasMbakYas. Ya. Kelas Mbak Yas. Itu full tentang mahasol gitu. Jadi kalau Tias Nastiti kan sebenarnya itu kan crossing antara konten edukasi dan personal life-ku ya. Tapi kalau di kelas Mbak Yas itu kita benar-benar fokus, kita mau bahas tentang bikin kelas, bikin komunitas lah intinya. Oh gitu? Iya. Secara offline? Secara online? Tetap offline, online. Jadi kita bikin kelas-kelas, kadang-kadang teman-teman kan selalu nanya, Mbak Yas buka bimbingan online nggak? Nah ya udah ke kelas Mbak Yas, biasanya aku bikin kelas-kelas di situ. Tapi untuk masalah kelas Mbak Yas sendiri tuh nggak melulu tentang mahasiswanya? Enggak, jadi mahasiswanya nggak harusnya mahasiswa aku se-Indonesia yang ikut. Se-Indonesia. Iya, jadi aku pengen bikin community tadi loh Mas. Jadi orang-orang itu bisa loh sharing konten-konten yang seru, yang edukatif di media sosial dan media sosial itu buat belajar. Bukan lagi mungkin kan stereotipnya orang-orang kan kamu tuh kakek main sosmed, kakek nge-game. No, kita sekarang bisa loh bikin media edukasi. Gitu intinya sih gitu sih. Nanti Mas Fikar juga bisa join. Jadi kita nggak hanya bahas tentang skripsi, misalnya tentang fotografi nanti ke depannya, tentang dunia broadcasting. UMY, Universitas. Oh, kaget dong. Ini kan Muhammadiyah Yogyakarta ada. Oh enggak. Amin. Tapi nggak sampai universitas. Versi online. Iya. Sekarang tuh ada gimmick-gimmick kayak Akademi FJP, punyanya Arif Brata. Kan itu juga. Iya. Iya kayak gitu akan. Aku jadi bikin @kelas Mbak Yas itu. Dan harapannya moga-moga ke depannya aku tuh punya ide sih Mas Fikar, tapi nanti moga-moga terwujud ya. Aku tuh kayak pengen bikin beasiswa gitu loh. Oh serius? Serius. Tapi konsepnya aku tuh nggak ngasih yang sekedar kayak uang kuliah, tapi aku pengen ngasih tips-tips supaya mereka tuh bisa berdikari di media sosial. Mungkin nanti dia jadi konten kreator, tapi konten kreator edukasi ya, kayak gitu. Tapi jadi beasiswa, seru kan kayaknya ya? Seru, keren sih. Mungkin yang mau gitu, pengennya, amin. Sangat-sangat out of the box dan amin, doain ya. Masa sih? Siapa konten kreator kepikiran buka beasiswa? Ya ada loh, banyak lah. Enggak, tapi kan maksudnya melalui kalau contoh ya mungkin kalau aku punya rezeki lebih akhirnya kayak kita support dari orang kalau Mbak Yas kan mau bikin bukan mensupport. Iya, amin. Itu ya keren juga. Ya tadi lifelong learning itu pengen aku bener-bener jalanin. Moga-moga bisa deh. Itu tadi Gen Z nih yang akan jadi pilot projectnya nanti ya. Gitu. Dan juga ini ya. Berarti lebih kalau mau disebut apa konten kreator ya? Selebgram? Konten kreator. Selebgram itu apa sih? Kan seleb ya? Di dalam influencer mungkin ya? Di dalam Instagram, seleb di dalam Instagram. Oh oke. Selebgram itu yang ini loh Mbak Yas, yang Fikar gitu. Yang followersnya sedikit tapi udah nampilin bisnis di bio-nya, bisnis inquiries, LinkedIn bio. Artis gitu ya, public figure. Enggak apa-apa, semua orang boleh berpengaruh loh Mas Fikar. Dengan industri seperti ini. Kalau followersmu 5.000 terus jangan kasih di bio-nya business inquiries nomor WA. Oh ada yang kayak gitu ya. Waduh, tak sebutin satu-satu. Mungkin dia 5.000 tapi dia gini 100.000 on TikTok. Biasanya kayak gitu. Oh iya. Ya kan? Kalau gitu di TikTok masih bio-nya, jangan di Instagram. Belum ya. Atau DM aja. DM ya kalau mau ngobrol-ngobrol gitu kali ya. Tapi insya Allah aku optimis kok anak-anak Gen Z ini bisa ngelit ya. Tapi ya tolong ya, jangan nol postingannya ya. Isian po ore. Itu aja sih. At least lebaran lah kamu nanti. Iya minimal pas lebaran. Dan nggak emoticon tok gitu loh. Biasanya kan pakai emoticon yang kayak gini-gini kan. Besok semuanya kayak gini. Ya. Oke. Semangat. Buat teman-teman Mahasoft karena offline. Karena offline namanya Mahasoft. Ada yang mau disampaikan lagi untuk Mbak Yas? Kalau nggak kelas mau saya tutup. Sudah berapa SKS masih kisui ya Mas Moyo? Sih banget. Lumayan. 2-3 SKS. Gak ada ya? Kayak Mahasoft udah cukup puas dengan pengakuan dosen-dosen tadi.
Cukup puas. Berarti kedepannya ingin bikin beasiswa itu tadi dan Kelas juga Mbak Yas, apa? kelas Mbak Yas supaya At bisa kelas- mendukung lifelong learning. Learning. Lifelong learning. Ya, Gila, ya. yes banget lo. UK tadi kok? US. Tadi UK awal-awal bilangnya. Sekolah di UK kan tadi? US. UK kan? US. Tadi yang awal Mas Fikar bilangnya aku tuh sekolah di UK. Tadi dilihat ya. Diser. Oke lah ya. Ingat, generasi ini adalah generasi mendominasi. Jangan membantah. Oke, terima kasih Mbak Yas buat hari ini. Bisa nongkrong kedua kalinya, alhamdulillah. Harus ada yang ketiga dong, yang keempat. Iya, yang ketiga tidak mau ketemu di meja ini lagi. Iya, Mbak Yas. oh iya bener. Ini, oh iya ya kan. Yang kita kan ketiga udah jauh kita ya. harus ngobrolin Nongkrong. project. Sip. Tak tunggu ya. Habis lebaran ya, halal bihalal sekalian. Iya, sekalian nanti aku mau dong main-main ke tempatnya Mbak Yas. Yuk. Gak apa-apa dah. Kampus UISI. Ya enggak dong lah, ya kembali nih bocah-bocah. Gimana? Kita ke Surabaya aja. Oh ya ayo. Nah, Sip, tak bookingin tempat nongkrong nanti ya. nanti kita bawain teman-teman. Sip. Nah. Naik Fukuda. Enggak. Kita nanti Ada bis. Ada lah. Oh, sip. FDM. Grand Media. Mac. Grand Mac. Aku tunggu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Makasih Sukses banyak Mbak Yas. semuanya. Katanya habis ini mau lanjut. Mau lanjut. Ya. Lanjut ya? Ke Surabaya pulang. Oh, ke Surabaya pulang. Oke, terima kasih Mbak Yas sudah mau sharing di sini. Buat teman-teman Masol, jangan lupa nonton episode ODP. UDP. Iya, obrolan iya, dalam ODP. podcast. Episode-episode yang lainnya dan jangan lupa tonton ini nanti bakal tayang tanggal 16 ya. Nanti ditunggu aja podcast hari ini. Kalau sesuai schedule ya tanggal 16. Amin. Kalau ada apa-apa lagi nanti yang duduk di sini bukan Ya, saya. udah lelah ya. Udah lelah. Arul. Oke. Dengan Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe FDM Indonesia. See you.